Shalom saudaraku, saya bersukacita bisa bertemu atau menyapa saudara kembali melalui program ini atau tayangan ini yang saya beri judul Defining Moment. Apa artinya Defining Moment? Biarlah melalui program ini setiap saudara membuat keputusan untuk lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengenal isi hati Tuhan. Amin. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin meneruskan pengajaran yang sebelumnya, yaitu tentang mendengar suara Tuhan. Nah, saya merekomendasikan kepada saudara untuk mencari buku ini dan membacanya. Ini bukunya sangat bagus sekali bagi saudara yang ingin sungguh-sungguh bisa mendengarkan suara Tuhan. Bukunya berjudul Dialog dengan Tuhan, dikarang oleh atau ditulis oleh Mark dan Patty Virkler. Saudaraku, seorang hamba Tuhan luar biasa, yaitu John Arnott, yang dikenal sebagai tokoh dari kebanggaan rohani di Kanada, dia membaca buku ini. Saya percaya kalau saudara membaca buku ini dan mempraktekkan buku ini, kebangunan rohani yang besar pasti terjadi gereja saudara. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, saudaraku, supaya tidak berlama-lama, mari kita buka firman Tuhan dari Habakuk 2 ayat 1. Habakuk 2 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Nah, saudaraku, setelah membaca dan merenungkan dari Habakuk 2 ayat 1 ini, saya dapat hikmat bahwa inilah caranya kalau kita mau belajar mengembangkan hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita mau belajar bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudaraku, Allah mau kita sebagai anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, bisa bergaul erat dengan Tuhan. Allah menghendaki supaya saudara bisa mengenal isi hatinya. Amin. Nah, saudara, dalam pelajaran yang lalu, saya menyampaikan hal yang mendasar yang harus kita lakukan kalau kita ingin bisa mendengar suara Tuhan dan menangkap isi hatinya. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan langkah praktis bagaimana caranya. Nah, saudaraku, perhatikan ini. Kita harus tahu bagaimana caranya mendengar isi hati Tuhan dan cirinya. Jadi dua hal. Saudara harus tahu caranya dan cirinya. Nah, kalau saudara tahu dua hal ini, saudara akan lihat kepekaan saudara semakin dipertajam. Amin. Nah, saudara, Habakuk 2 ayat 1 ini akan menjadi yang sering saya ulang-ulang ya. Nah, firman Tuhan berkata di sini, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku." Nah, apa maksud berdiri tempat pengintaianku? Mari kita buka firman Tuhan dari Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Di sini dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke sana, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, saudaraku, apa artinya tempat pengintaian? Artinya, saudara harus memiliki waktu dan tempat khusus untuk bersekutu dengan Allah. Sekali lagi, yang dimaksud tempat pengintaian adalah saudara harus memiliki waktu dan tempat khusus untuk bersekutu dengan Allah. Ya, memang saudaraku, kita bisa berdoa di mana saja. Kita bisa membaca Alkitab di mana saja. Tapi alangkah baiknya kalau saudara memiliki waktu dan tempat khusus untuk bersekutu dengan Allah. Kecuali saudara sedang tinggal di luar kota atau di luar negeri, saudara berada dalam satu apartemen, yang satu apartemen banyak orang, oke lah, saudara boleh pergi ke taman sekitar, tapi sediakan waktu dan tempat khusus. Amin. Nah, jadi yang pertama, langkah praktis yang pertama, saudara harus memiliki waktu dan tempat khusus untuk Tuhan. Nah,
Sekarang kita lihat masih dari Habakuk 2, saudaraku. Habakuk 2 ayat 1. Nah, aku mau berdiri di tempat pengintai itu dan berdiri tegak di menara. Nah, apa maksudnya kedua yang harus saudara lakukan adalah berdiri tegak di menara. Nah, apa maksudnya berdiri tegak di menara? Nah, saudaraku, pada masa itu belum ada alat-alat teknologi canggih, komunikasi canggih untuk mengawasi suatu daerah. Nah, jadi kalau seseorang ingin melihat keadaan yang dari jarak jauh, itu dia harus berdiri di menara. Nah, menara ada tempat yang tinggi. Saya bacakan ini penjelasannya. Menara adalah tempat yang tinggi dan bisa melihat dengan jelas. Nah, artinya Tuhan mau saudara melakukan apa yang harusnya saudara lakukan untuk meningkatkan ketajaman rohani saudara. Nah, salah satunya, ini bukan satu-satunya, salah satunya kalau saudara ingin mempertajam pendengaran dan penglihatan rohani saudara, pertama, saudara sering berdoa dalam bahasa roh. Ketika saudara berdoa dalam bahasa roh, saudara akan semakin dipertajam. Oke, kita lihat, buka firman Tuhan aja dari 1 Korintus 14 ayat 2. Nah, saya bacakan. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Perhatikan kata-kata hal-hal yang rahasia. Nah, saudaraku, ketika saudara berbicara bahasa roh, saudara mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya punya keyakinan, kalau saudara tekun berdalam bahasa roh, saudara bukan cuma mengucapkan hal yang rahasia, tapi Tuhan akan menyatakan rahasianya kepada saudara. Sekali lagi perhatikan, kalau saudara sering berdoa dalam bahasa roh, saudara bukan cuma mengucapkan hal yang rahasia, tetapi Tuhan juga akan menyatakan rahasianya kepada saudara. Artinya, telinga rohani saudara, mata rohani saudara akan semakin dipertajam ketika saudara tekun berdoa dalam bahasa roh. Amin. Nah, jadi langkah praktisnya, yang pertama, saudara sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, saudara harus melakukan upaya untuk mempertajam pendengaran rohani saudara. Nah, selanjutnya kita lihat, dan menantikan saya coba baca kalimat lebih lengkap ya. Aku meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Nah, perhatikan, menantikan apa yang akan difirmankan kepadamu. Nah, berarti kalau ada kalimat menantikan apa yang akan difirmankan, nah, berarti saudara harus tahu cirinya Tuhan berbicara seperti apa, caranya Tuhan tuh biasanya berbicara seperti apa. Nah, kita akan buka firman Tuhan, saudaraku, dari 1 Korintus 2 ayat 9. Nah, firman Tuhan berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, lanjutkan ke ayat 10.
Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, perhatikan saudaraku, Roh Tuhan menyelidiki hal yang tersembunyi tentang Allah. Artinya apa? Ini adalah rahasia Tuhan. Nah, jadi ciri khasnya tidak pernah dilihat oleh mata. Apa maksud tidak pernah dilihat oleh mata? Saudaraku, sesuatu yang di alam roh tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Nah, kemudian tidak pernah dilihat oleh telinga. Sesuatu yang di alam roh tidak bisa diterima oleh telinga jasmani kita. Nah, semuanya bisa diterima oleh mata dan telinga rohani. Nah, pada gini, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Artinya apa? Spontanitas. Ciri khasnya pesan Tuhan ada spontanitas. Nah, coba perhatikan saya, saudara. Seandainya saya sebel sama seseorang, saya berpikir-pikir dan merenungkan kapan ya orang ini dapat celaka. Nah, tiba-tiba ketika saya berdoa, saya merasa dapat pesan tanda kutip, orang ini akan celaka. Nah, menurut saudara, ini spontan nggak? Nggak spontan. Karena saya sudah berhari-hari memikirkan perilaku orang ini menyebalkan. Pasti akan timbul di hati pikiran saya, kapan ya ada orang celaka? Artinya itulah kedagingan yang ada di hati saya. Nah, saudaraku, jadi itu bukan dari Tuhan. Nah, ciri khasnya dari Tuhan itu spontanitas. Nah, sekarang kan banyak orang ya kepengen jadi hamba Tuhan, pengkhotbah, nggak seperti dulu, saudaraku. Zaman dulu jarang ada orang kepengen jadi pengkhotbah. Nah, kenapa orang kepengen jadi pengkhotbah? Karena ngelihat, wah, pendeta sekarang banyak uang, terkenal, disukai banyak wanita. Nah, seorang ngelamun, wah, enak juga ya jadi pendeta. Banyak uang, terkenal, disukai banyak wanita. Nah, lalu saudara berdoa, saudara bercita-cita, dan saudara merasa dipanggil. Nah, kalau sebelumnya sudah ada pikiran seperti itu bukan spontanitas. Nah, ciri khasnya dari Tuhan adalah spontanitas. Nah, jadi saudaraku, cirinya Tuhan ada spontan. Nah, lalu bagaimana caranya Tuhan bicara? Nah, saudaraku, cara Tuhan bicara itu macam-macam. Nah, yang pertama, saya tidak bacakan ayatnya supaya tidak panjang, tapi ini semua ada di Alkitab. Yang pertama, melalui kesaksian batin. Yang kedua, suara batin. Nah, saya bicara kesaksian batin dulu. Nah, yang disebut kesaksian batin itu seperti ini. Misalnya, kebetulan saya seorang pengkhotbah ya. Saya menyiapkan khotbah ini. Nah, tiba-tiba ketika saya menyiapkan khotbah, seperti ada dorongan untuk mengganti khotbah dan menyiapkan khotbah yang lain. Nah, seperti inilah kesaksian batin. Nah, atau mungkin mungkin saudara sekarang belum kerja ya. Saudara kepengen melamar kerja. Nah, saudara sudah mulai lamaran kerja. Saya nggak tahu ya, zaman sekarang masih ada lamaran kerja pakai pos nggak ya? Karena sekarang kan udah zaman digital ya, zaman internet. Nah, saudara mulai lamaran kerja, tiba-tiba ada suatu kesan, ini spontanitas ya. Jangan diteruskan. Pilih lowongan yang ini. Nah, mungkin seperti ini disebut kesaksian batin seperti ini. Nah, ada juga cara Tuhan yang lain, yaitu meraih suara batin. Nah, suara batin ini adalah suara hati saudara. Nah, contohnya ini yang sering alami ketika saya menyiapkan khotbah, tiba-tiba ada suara, menurutmu
ayat ini tepat nggak disampaikan ke jemaat sampai saat ini? Itu suara batin, saudaraku. Suara batin itu suara siapa? Itu suara roh kita. Apakah, apakah suara batin yang disebut suara batin ini adalah yang saya maksud adalah suara batin buat orang yang sudah percaya, bukan suara batin orang yang di luar sana ya. Nah, suka ada pertanyaan, apakah suara roh itu ada suara Roh Kudus? Nah, saya katakan bukan. Tapi suara hati kita, suara batin kita mengutip apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus ada di hati kita. Nah, saudara, yang ketiga, suara Roh Kudus. Nah, bagaimana suara Roh Kudus? Apa bedanya suara Roh Kudus dengan suara batin? Nah, saudaraku, nanti kalau saudara sudah jalani, sudah mempraktekkannya, saudara akan lihat. Saudara akan lihat bedanya. Nah, suara Roh Kudus itu biasanya itu lebih berwibawa. Segala ciri itu lebih berwibawa kalau saudara udah ngalami. Nah, suara roh kita itu biasanya terlihat biasa aja. Tapi kalau suara roh yang bicara itu lebih kuat, biasa lebih berwibawa. Nah, yang lainnya itu nubuatan. Nah, nubuatan biasanya kalau namanya nubuatan, saudara dapat pesan Tuhan itu untuk disampaikan ke orang lain, itu biasanya nubuatan. Jarang nubuatan untuk diri sendiri. Nah, kalau untuk diri sendiri berarti orang lain bernubuat ya buat kita. Nah, tapi saudaraku, kalau saudara dapat nubuatan untuk disampaikan ke orang lain, nubuat itu sebaiknya benar-benar diuji. Nah, contohnya begini. Saudara ada pesan Tuhan yang menyatakan si A itu berzina. Nah, jangan saudara langsung, apalagi saudara pengkhotbah ya, jangan saudara berdiri di mimbar dan mengatakan, Bapak Ibu saudara sekalian, ada di sini yang berzina. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara menyampaikan begitu, itu rumah tangga orang jadi kacau semua. Istri-istri, ya mungkin di situ ada suami dan istri yang kebetulan lagi ribut. Mereka akan bertanya, kamu berzina ya? Kenapa seminggu ya perilakumu berubah? Nah, jangan seperti itu saudaraku. Nah, jadi saudaraku, kalau saudara jadi nubuat, sebaiknya jangan saudara simpan sendiri. Saudara datang ke pembina rohani saudara, minta diuji saudaraku, apakah ini benar dari Tuhan. Nah, itu tentang nubuat. Nah, lalu tentang ada juga Tuhan suka bicara lewat penglihatan. Nah, penglihatan itu bisa untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Nah, itu penglihatan saudaraku. Nah, penglihatan itu ada beberapa macam ya. Yang pertama, mata jasmani kita benar-benar ngelihat sampai bisa ngelihat ke alam roh, bisa seperti itu. Yang kedua, bisa cuma mata batin kita aja yang bisa ngelihat. Nah, tapi itu semua, kalau memang itu semua dari Tuhan, itu sama aja, sama-sama penuh kuasa. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir. Yang terakhir itu mimpi. Nah, Tuhan juga sering berbicara lewat mimpi. Nah, mimpi juga harus diuji, nah saudara. Nah, lalu yang paling sering Tuhan berbicara lewat firman-Nya yang tertulis. Nah, jadi saudara, firman yang tertulis itu juga sangat penting. Nah, begitu banyak orang Kristen, termasuk yang melayani, kepengennya dapat pesan-pesan yang kelihatan supranatural. Nah, saudaraku, semua pesan itu Tuhan bisa berbicara dengan banyak hal. Jangan pernah pilih-pilih. Nah, misalnya saudara mungkin datang suatu ibadah, kebetulan yang berbicara itu adalah seorang nabi. Nah,
nabi ini ngaku dapat penglihatan A sampai Z. Lalu saudara kepengen, oh aku kepengennya dapat penglihatan, aku kepengen dapat pesan Tuhan berupa penglihatan. Jangan seperti itu saudaraku. Biar ikuti aja apa maunya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bawa saudara untuk penglihatan, puji Tuhan. Tapi kalau saudara Tuhan membawa kepada saudara hanya sebatas kesaksian batinnya, syukuri juga saudara. Itu juga berkat yang luar biasa kalau ditaati. Nah, amin. Nah, jadi saudaraku, ada beberapa cirinya Tuhan bicara adalah spontan. Nah, caranya Tuhan bicara, satu, melalui kesaksian batinnya. Dua, melalui suara batin. Nah, tiga, melalui suara roh. Empat, melalui nubuat. Yang kelima, melalui penglihatan. Yang keenam, melalui mimpi. Nah, ya, selanjutnya melalui firman Tuhan. Nah, jadi ada tiga hal cara langkah praktis. Yang pertama, saudara harus memiliki waktu dan tempat khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, saudara harus mempertajam ketajaman rohani dengan sering berdoa dalam bahasa roh. Yang ketiga, saudara harus tahu cirinya Tuhan berbicara seperti apa dan caranya Tuhan seperti apa, dan jangan pilih-pilih cara Tuhan. Nah, yang keempat saudaraku, kita lihat lagi kembali ke Habakuk 2 ayat 1. Di sini ada perkataan atau kalimat, apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Nah, yang keempat saudaraku, langkah praktisnya, ajukanlah pertanyaan kepada Tuhan. Nah, sebaiknya pertanyaan yang seperti apa? Sebaiknya, kalau saran saya, saudara nggak mau ikut juga apa, berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam hidup saudara atau doa yang saudara kayak. Nah, misalnya saudara berdoa untuk sesuatu hal, kok rasanya doa itu misalnya udah lebih setahun belum dijawab. Nah, bagaimana? Apa yang saudara lakukan kalau doa sudah dijawab? Nah, maaf. Apa yang saudara lakukan ketika doa saudara belum dijawab? Nah, kebanyakan orang, dia datang ke pendeta A, minta doakan. Belum selesai, datang ke pendeta B. Itu tidak salah saudaraku. Saya juga sering mendoakan orang bermasalah. Kadang-kadang saya kalau ada masalah juga datang ke hamba Tuhan. Tapi saudara juga harus membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi maksudnya ajukan pertanyaan seperti, nah misalnya suami atau istri saya belum sungguh-sungguh. Nah, saudara tulis, ajukan pertanyaan, Tuhan, ini istri atau suamiku belum berubah. Nah, setelah saudara membuat pertanyaan, heninglah sejenak. Nah, Tuhan nanti akan menyatakan kepada saudara. Nah, cara Tuhan menyatakan itu nggak selalu, kadang-kadang nggak seperti misalnya istri atau suami saudara sedang bermasalah, saudara sedang merenung sedang bertanya kepada Tuhan. Tuhan bisa bicara banyak hal, misalnya tiba-tiba terlintas di hati saudara, ampuni. Kalau Tuhan berbicara seperti itu, tulis. Nah, jadi saudaraku, ajukan pertanyaan, dan pertanyaan yang Tuhan jawab itu saudara tulis. Atau mungkin saudara berdoa untuk misal saya butuh biaya uang ya, nah saudara sudah berdoa, itu belum terjadi. Nah, ajukanlah itu kepada Tuhan. Saudara tanya, Tuhan, aku butuh ini, aku udah berdoa, kok belum terjadi? Nah, saudara datang ke hadapan Tuhan. Tuhan bisa mengingatkan, mungkin ya, ini nggak selalu ya, saudara belum memberi perpuluhan yang benar. Atau mungkin saudara sudah memberi perpuluhan, tapi saudara kehidupan doanya sedang melemah. Atau mungkin doa atau perpuluhan udah benar, tapi saudara malas bekerja. Bisa saja seperti itu. Nah, yang kelima saudaraku, di sini ayat 2, di sini, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu. Perhatikan kata penulis. Nah, tadi saya udah sempat bahas. Jadi saudaraku, apapun yang saudara dapat,
mungkin cuma 1-2 kalimat itu ditulis, saudaraku. Saudara akan lihat, kalau membiasakan seperti ini, ketajaman rohani saudara akan makin kuat, dan akhirnya saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam saudara. Saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, saudara, jadi langkah praktisnya seperti apa? Saya ulangi, yang pertama, miliki waktu dan tempat khusus untuk bersekutu dengan Allah. Nah, yang kedua, tingkatkan ketajaman rohani saudara dengan berdoa bahasa roh. Nah, yang ketiga, saudara harus tahu cirinya Tuhan berbicara seperti apa dan caranya Tuhan berbicara seperti apa. Nah, yang keempat, ajukanlah pertanyaan. Sebenarnya saudaraku, yang namanya mengajukan pertanyaan ini sudah simpel. Saudara mungkin bisa lihat di TV ya, bisa ada wawancara, biasanya perbincangan suka dimulai dengan pertanyaan. Nah, saudara juga seperti itu. Nah, tapi jangan saudara ketika saudara berdoa, saudara berkata atau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa kabarmu? Kabar Tuhan pasti akan selalu luar biasa. Nah, persoalannya gimana kabar saudara? Nah, saudaraku, ajukan pertanyaan. Misal saudara berdoa kok belum jawab, Tuhan, aku nih butuh ini loh, kepepet loh Tuhan, kok kenapa belum terjadi? Nah, yang kelima, apapun yang Tuhan nyatakan, tulis, saudaraku. Atau mungkin saudara juga bisa jadi saudara dapat penglihatan, tulis. Nah, kalau ini dipraktekkan terus, saudara akan lihat anugerah demi anugerah akan berlimpah datang dalam hidup saudara. Amin. Saudara akan lihat pengurapan Tuhan bekerja sangat luar biasa. Saudaraku, belum lama ini saya lupa, kalau mungkin istri saya berkontak kepada seorang teman, gimana kabar gerejamu yang ada di Pamulang? Ternyata gerejanya sudah bubar, saudara, sudah ditutup. Saya sedih sekali, saudaraku. Nah, saudaraku, saya tahu gerejanya. Nah, saudaraku, saya mau sampaikan, kira-kira 5-6 tahun yang lalu, saya ketemu gembalanya, saya menyampaikan, Pak, Bapak harus, kalau gereja Bapak mau berkembang, Bapak harus mengembangkan hubungan dengan Tuhan, belajar mendengarkan suara Tuhan. Lalu pendeta ini berkata, loh, maksudnya berhubungan dengan Tuhan seperti apa ya? Nah, ketika dia berkata, maksudnya berhubungan dengan Tuhan seperti apa, ini sangat aneh. Sungguh menyedihkan, saudaraku. Ada orang jadi pemimpin gereja tidak tahu bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Ini sangat-sangat mengerikan, saudaraku. Saudaraku, kalau saudara sebagai pemimpin gereja tidak bisa bergaul dengan Tuhan, yang kasihan jemaat saudara. Amin. Hati-hati, saudaraku. Lebih baik jangan jadi pemimpin kalau saudara tidak bisa dengar suara Tuhan. Nah, ketika saudara mengembangkan kemampuan mendengar suara Tuhan, saudara akan kenal isi hati Tuhan. Pelayanan dan kehidupan rohani saudara juga luar biasa. Saudaraku, kalau saudara baca Alkitab, Tuhan Yesus sering berkata, apa yang aku perbuat, aku hanya melihat apa yang Bapa buat. Bisakah kita seperti itu? Berkata kehidupan pelayanan kita dibangun di atas apa kata Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, puji Tuhan. Cukup sekian saya menyampaikan. Praktekkan kebenaran ini kehidupan saudara yang luar biasa. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang menyaksikan tayang ini. Oh Bapak, aku berdoa biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka. Biar rohmu bekerja di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa biarlah setiap orang menyaksikan acara ini, mereka boleh semakin mengasihi Kau, mereka boleh semakin mengenal isi hati-Mu, dan mereka boleh memiliki hati yang takut akan Allah. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, sekarang saya mau berdoa untuk saudara yang sedang ada dalam keadaan sakit penyakit. Nah, saudara, sebelum berdoa saya mau sampaikan kepada saudara, saya tidak bisa menyembuhkan saudara, tetapi Tuhan Yesus
berkuasa menyembuhkan dan mengadakan mujizat. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Amin. Saudaraku, letakkan tangan saudara atas bagian tubuh saudara sakit. Bapa, aku berdoa buat umatmu yang saat ini sedang sakit. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh mereka. Bila rohmu yang kudus menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang ingin membuat umat Tuhan sakit, aku perintahkan pergi tinggalkan tubuh mereka. Dalam nama Yesus, setiap bakteri dan virus yang ingin membuat umat Tuhan sakit, aku perintahkan pergi saat ini juga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada bagian-bagian tubuh yang sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan jadilah sembuh dan bebas sakit penyakit. Dalam nama Yesus, kepada bagian-bagian tubuh yang sakit, aku perintahkan jadilah sembuh dan bebas dari sakit penyakit. Haleluya. Saudaraku, Tuhan menggerakkan hati saya untuk berdoa untuk saudara yang mengalami sakit jantung atau jantung yang kurang baik atau rusak. Letakkan tangan saudara atas jantung saudara. Bapa, aku berdoa buat umatmu, biarlah kuasa darah Yesus membasuh jantung mereka. Biarlah rohmu menjamah jantung mereka. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa Allah yang ingin membuat jantung daripada umat Allah sakit, aku perintahkan pergi dan tinggalkan hidup mereka. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada jantung yang rusak, dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan bebas dari sakit penyakit. Setiap jantung yang rusak menjadi baru kembali. Haleluya. Saudaraku, Tuhan juga menggerakkan hati saya untuk mendoakan saudara yang punya masalah dengan mata. Letakkan tangan saudara pada mata saudara. Aku berdoa buat umatmu yang bermasalah dengan mata. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh mata mereka. Biarlah rohmu menjamah mata mereka. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa gelap yang ingin membuat mata umatmu sakit, aku perintahkan pergi dan tinggalkan mereka semua. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada mata yang sakit, kepada mata yang minus, kepada mata yang buta, aku perintahkan jadilah sembuh dan bebas dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya oleh darah Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus, setiap saudara yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Haleluya.